Sampailah kita di perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Pura perbatasan Gunung Halat ya, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur itu diperbaharui ya guys untuk tempat perbatasannya ya. Dan sekarang itu kalian bisa lihat tempatnya lebih keren ya. Dan di seberangnya dulu adalah tanah kosong, sekarang dibangun tempat rest area ya. Dan di sini pun banyak ya orang yang menjual makanan-makanan. Dan di sini juga banyak tempat parkiran mobil ya. Yuk, oke. Akhirnya finish ya guys, perjalanan yang begitu panjang dari Banjarmasin menuju ke Samarinda ya. Keluarga adalah pondasi kebahagiaan yang kuat dalam hidup kita. Semakin banyak rintangan yang kita hadapi, maka semakin kuatlah pondasi keluarga kita. Di dalam perjalanan, kami banyak belajar tentang arti cinta, kasih sayang, dan pengorbanan yang akan kami ajarkan kepada anak-anak kami. Tujuan perjalanan kami adalah menikmati hidup dari lelahnya rutinitas yang seolah-olah memenjarakan hidup kami. Kami ingin bebas seperti burung yang akan pergi kemana saja tanpa ada batasan waktu. Itulah nilai arti sebuah hidup pada level tertinggi. Mungkin ini sudah menjadi takdir bagi seorang perantau yang harus meninggalkan orang tuanya untuk mencari rezeki di kota orang. Hati ini terus bertanya-tanya, apakah akan selamanya aku seperti ini? Sedangkan orang tuaku yang tersisa hanyalah seorang ibu. Yang menjadi keinginanku adalah ingin selalu bersamanya sampai akhir hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di keluarga Belalahan ya, yang tidak diharapkan benar-benar udah tiba ya guys, yaitu perpisahannya. Jadi hari ini aku sudah mulai pulang ke Samarinda, ke kota perantauan ya, karena kita di Banjarmasin ini sudah kurang lebih hampir setengah bulan guys. Jadi kita di Banjarmasin, dan karena berhubung anak-anak sudah masuk sekolah dan ini juga mereka pada telat sekolah ya guys, jadi mau tidak mau ya kita harus pulang ke Samarinda. Dan yang paling bikin nyeseknya itu yaitu perpisahan ke orang tua ya guys, apalagi orang tua ya tinggal satu-satunya yaitu mama ya. Jadi ya sangat sedih sih, sedih banget, karena juga beliau sendiri aja di sini, walaupun ada kakakku yang beda rumah, tapi ya tidak seceria pada saat almarhum bapak juga masih ada ya. Oke guys, jadi hari ini kita mau perjalanan balik ke kota Samarinda dari Banjarmasin ya, melewati rute yang pernah kami lewati sebelumnya. Tapi itu rutenya dari Samarinda ke Banjarmasin, dan sekarang kebalikannya ya, dari Banjarmasin menuju ke Samarinda. Untuk rutenya sendiri ini melewati Jalan Marabahan. Nanti kita tembus mau Rantau atau Kandangan juga bisa. Cuman kalau untuk dini hari ini, sekarang kan jam 2 ya guys. Kalau misalkan melewati daerah Kandangan itu agak creepy ya. Creepy itu bukan karena takut ada setan atau apa, enggak, karena jalannya tuh agak sempit ya di daerah Margasari. Terus ditambah lagi yang ditakutkan itu kalau daerah situ air pasang atau banjir guys. Jadi apalagi mobil seperti kami ini takutnya nanti kerendam ya guys.
Jadi sepertinya kita nanti akan melewati Rantau ya guys, dari Marabahan menuju Rantau aja. Nanti dari Rantau selanjutnya nanti akan menyusuri Kandangan dan seterusnya. Oke guys, tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video informasi kami yang terbaru. Oke guys, jangan lupa di subscribe. Guys, jadi sebelum kita mau menuju ke Marabahan, kita akan melewati yang namanya Jembatan Basit ya guys. Nah, kenapa Jembatan Basit itu pada saat itu yang nama viralnya ya? Karena dulu bilangnya kalau mau melintasi ini sebut aja namanya Basit gitu. Pada saat itu belum jadi ya jembatannya, masih tahap uji coba gitu. Sebenarnya ini nama jembatannya Jembatan Alalak guys. Karena viralnya Jembatan Basit ya, jadi orang-orang tuh tahu namanya ini Jembatan Basit. Nah, dari Jembatan Basit ini kurang lebih mungkin sekitar 1-2 km lagi ya guys, kita akan nanti menemukan jalan persimpangan antara Marabahan atau mau ke Kalimantan Tengah. Oke guys, ikuti terus channel Keluarga Belalahan ya guys. Untuk persimpangan Marabahan tadi itu nggak bisa ke shoot ya guys, dikarenakan kondisinya juga sangat gelap sekali ya. Terus juga kaca mobil kami ini juga berembun, jadi sama sekali aku nggak bisa ngelihat atau lagi direkam pakai kamera. Nah, sekarang aku berada di jalan poros Marabahan menuju ke Kandangan ya. Ini mau finishnya sih aku pengen banget ke Kandangan ya, dari Marabahan ke Kandangan. Tapi kalau misalkan memungkinkan tetap lanjut, tapi kalau misalkan nggak memungkinkan maka aku pilih ke jalan Rantau. Karena yang seperti gue bilang tadi, karena jalan lewat Margasari ke Kandangan ini biasanya tuh banjir guys, karena air tuh pasang. Nah, mudah-mudahan kalau misalkan nggak pasang kita akan lewat situ ya. Tapi kalau misalkan pasang kita lewat Rantau aja, nggak apa-apa lah, muter lebih jauh nggak apa-apa, yang penting selamat gitu, senang gitu ya, nggak terjadi kenapa-napa. Oke guys, nanti kalau misalkan ada persimpangan seperti apa, kalau misalkan jelas nanti bakal aku shoot ya videonya guys. Nah, sekarang kita sudah ada di Bundaran Marabahan ya. Nah, dari Bundaran Marabahan ini kita terus saja ya guys, karena kalau kita belok ke kiri itu akan menuju ke kota Marabahan. Nanti kita akan menemukan Jembatan Rumpiang ya guys. Nah, karena kita nggak ke situ, jadi kita lurus aja, terus aja lagi. Kita menuju jalan alternatif mau ke Kandangan atau Rantau. Nah, nanti kalau misalnya kalian juga masih bingung gimana nih kok videonya nggak ditampilin nih untuk jalanannya, memang sangat-sangat gelap ya guys. Nanti akan aku cantumin Google Maps-nya, jadi kalian bisa searching, ikuti aja alur jalannya, pasti nanti kalian akan sampai ke kota Kandangan atau Rantau. Jadi tergantung opsi mana kalian akan pilih ya guys. Halo guys, tadi kita sudah sampai di persimpangan jalan. Jembatan apa tadi saya kurang tahu jembatannya. Intinya kalau misalnya kalian lewat mengikuti Google Maps-nya, nanti kalian akan menemukan persimpang tigaan ya. Yang pertama itu kalau kalian mau ambil ke kanan itu Rantau, belok ke kiri itu Kandangan. Nah, karena berhubung tadi kita agak ragu ya guys, kita tadi sempat tanya ke orang apakah jalan menuju ke Kandangan aman dari banjir. Ternyata mereka bilang jangan. Kenapa? Karena jalan menuju ke Kandangan itu banjir, plus dengan jalan yang berlubang ya guys. Jadi kusarankan ya kalian nggak usah jalan arah ke Kandangan, lebih baik kalian arah ke Rantau saja ya, karena ke Rantau ini jalannya lebih lebar, lebih luas, dan juga jalannya bagus, tidak ada jalan berlubang. Jadi sekarang jam menunjukkan jam 5, kita break dulu sebentar. Jadi
kita mau menunaikan sholat subuh dulu. Nah, setelah itu baru kita lanjut lagi ke perjalanan menuju Samarinda. Dan ini posisi sekarang kita berada di desa Pandahan Rantau ya guys. Jadi alhamdulillah sekarang kita berada di kota Rantau. Pas di kotanya, coba lihat ini Tugu bundarannya ya guys. Jadi menurutku ini adalah jalan alternatif yang paling cepat ya guys. Dari Banjarmasin menuju ke Rantau. Itu kurang lebih ya, tadi kita berangkat dari Banjarmasin pas di Marabahan itu 2:30 ya masuk jalannya itu. Terus kita keluarnya sekarang ini setengah 6 ya. Katakanlah dipotong waktu sholat 1 jam, berarti jam berapa tuh? 4:30. Nah 4:30 dari 2:30 sampai ke 4:30, nah 2 jam perjalanan guys, udah tembus. Kalau kita perjalanan kita dari kota ya, lewat kota itu justru akan memakan mungkin sekitar 5 jaman guys. Dan sekarang kita lanjut menuju ke Tanjung. Untuk perjalanan menuju ke Tanjung itu memakan waktu kurang lebih 3 jam guys. Nah, nanti kita bakal melewati kota-kota seperti Kandangan, terus Barabai, Balangan, nah terakhir Tanjung. Nah, mudah-mudahan ya kalau kita lewat di Kandangan nanti siapa tahu ada buka warung ketupat Kandangan. Kan nggak abdol rasanya kalau kita melewati kota Kandangan kita nggak makan ketupat Kandangan, karena udah lama banget kami nggak makan ketupat Kandangan. Nanti kalau misalkan buka kita akan stop dan kita akan sarapan di sana. Oke guys, ini Tugu Rantau ya. Oke, kita sekarang on the way menuju Tanjung. Alhamdulillah sekarang kita udah nyampe di Kandangan ya guys. Nah, seperti yang aku bilang tadi, nggak abdol rasanya kalau kita melewati kota Kandangan kita nggak mampir makan ketupat Kandangan guys. Jadi kita langsung aja makan ya. Karena di pinggiran sekitaran sini tuh banyak banget ya warung ketupat Kandangan. Yuk, kita cicipin langsung ya. Guys, sekarang ini aku udah mau makan ketupat Kandangan ya guys. Jadi biasanya, nih coba lihat dulu ya. Aku pesen lauknya ikan haruan ya, atau ikan gabus. Kalau istriku tuh pesannya telur, kalau anak-anak tuh nasi kuning ya guys, lauknya ayam. Nah, biasanya kalau misalkan orang asli Kandangan ini, dia kalau mau makan ketupat Kandangan ini dia pakai tangan gini guys, nih. Nah, pakai tangan gini. Nah, karena aku nggak bisa makan pakai tangan gini, karena kan makanannya berbuah ya, jadi aku makannya pakai sendok aja kayak gini guys. Karena menurutku kalau makan pakai sendok tuh lebih cepet dan juga nggak tumpah-tumpah. Ini porsinya sih kalau lihat harganya, kalau haruan ya, haruan tuh 18.000. Kalau telur tuh 14.000 ya. Nah gitu guys. Yuk kita cicipin ya, aku mau cicipin dulu. Lama nggak makan ini, mumpung lewat di kota Kandangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Karena ada aroma smoky-nya guys, kuat banget rasanya, enak-enak. Sekarang kita lanjut lagi perjalanan, kita mau ke Tanjung. Jadi ini aku ngasih rute perjalanannya ya, step by step aja ya. Dari tadi Banjarmasin ke Kandangan atau ke Rantau, dan sekarang dari Rantau menuju ke Tanjung itu sekitar 3 jam. Dan ini kita sisa 2,5 jam lagi perjalanan ke Tanjung. Untuk perjalanannya kita santai aja ya guys, nggak terlalu buru-buru, karena juga apa ya, capek juga dan badan kita juga lelah juga ya, karena kita tidak ada istirahat dari kemarin. Jadi ya udahlah, kita pelan-pelan aja. Yang penting
selamat sampai tujuan. Oke guys ya. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai Tanjung guys. Hore, tepuk tangan buat Bunda dulu ya, karena Bunda yang bawa. Aduh, capek banget guys. Jadi selama perjalanan ya dari mana tadi, dari Rantau menuju ke Tanjung tuh kita gantian ya guys, karena capek banget ya. Mungkin kalau misalkan kondisi lagi fit aja kayaknya nggak gantian deh, cepet aja nyampainya nih karena udah capek banget. Jadi kita saling bergantian. Nah, alhamdulillah ya, selama perjalanan 3 jam dari Rantau menuju ke Tanjung sudah kita lewati, dan sekarang kita lanjut perjalanan dari Tanjung menuju ke Simpang Kuaro guys. Nah, itu untuk estimasi ya, perjalanannya itu berapa ya. Sebentar saya cek dulu ya. Oke, ternyata perjalanannya kurang lebih 3 jam juga guys. Semoga ya kita bisa tetap terus berjalan sampai ke Simpang Kuaro. Nanti kami bakal stop ya di perbatasan namanya Gunung Halat, perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Oke guys, tetap semangat Bunda. Oke. Nah ini ya guys. Ini mana nih ya? Terus nggak ya? Terus. Ini perjalanannya ya. Wow. Alhamdulillah ya, untuk cuaca sampai saat ini masih terik ya. Dan ini sangat bagus untuk perjalanan ya. Jadi untuk rute perjalanan kali ini banyak ya aku skip untuk kota-kota yang kami lewati, karena mungkin kalian juga sudah pada tahu ya, apalagi kalau misalkan petunjuk arahnya itu menggunakan Google Maps. Jadi aku yang penting-pentingnya aja untuk perbatasan-perbatasan atau kota terakhir dari sebuah provinsi itu aja ya aku share. Oh iya, jadi kali ini kita pulang lewat rute dari Tanjung ya kan, terus Kuaro, terus Penajam, terus Samarinda gitu. Karena ini menurutku jalan yang benar-benar aku rekomendasikan ya. Karena sebelumnya kemarin di video kami perjalanan dari Batu Licin ya, dari Samarinda menuju Samarinda, Penajam, Tanah Grogot, Kota Baru, dan Batu Licin, Banjarbaru. Waduh, itu jalannya benar-benar sangat tidak direkomendasikan ya guys. Karena satu sisi itu bisa membuat mobil kita bisa rusak ya, entah itu kaki-kakinya, entah itu hal-hal yang tidak diinginkan lah ya. Karena jalanan dari jalan alternatif dari Batu Licin menuju ke Banjarbaru itu memang daerahnya daerah gunung guys, perbukitan gitu. Jadi sangat ekstrim ya. Jadi kalau kalian yang baru bisa belajar mobil, atau misalkan kalian mobil-mobil rendah gitu ya, yang kolong rendah gitu, sangat disarankan nggak usah lewat situ guys. Mending kalian lewat jalan ini aja, lewat Tanjung aja guys ya. Karena menurut saya kasihan guys, kasihan mobil kalian, kasihan juga di kalian, terus kasihan juga penumpangnya juga, karena benar-benar ekstrim jalannya ya. Kalau kalian mau, terus ditambah lagi jalannya rusak guys. Kalau misalkan dari bawahnya ya, dari desa Mentawa itu sampai ke jalan alternatif itu rusak parah, dikarenakan memang kebanyakan mobil-mobil proyek ya yang lewat situ. Jadi banyak jalannya yang berlubang guys. Kemarin kenapa jadi kami ke sana mencoba untuk mereview jalannya, jadi sesuai fakta yang kami sampaikan. Jadi kalau misalnya jalan itu nggak bagus, ya nggak bagus. Kalau misalkan bagus ya bagus gitu. Dan kali ini aku tidak sangat menyarankan ya.
di sana itu jalannya nggak bagus banget ya. Mending kalian lewat jalan Tanjung ini aja. Tanjung lebih enak, jalannya lebih lebar, terus juga lebih datar apa ya, datar. Untuk pegunungannya mungkin ya Gunung Rambutan aja, selebihnya nggak ada lagi. Terus juga rest areanya juga banyak ya. Oke guys, bagi kalian mau perjalanan jauh, terutama mau misalnya ke Banjarmasin atau ke Samarinda, kalian wajib tonton di channel ini ya guys, biar kalian tidak menyesal ya, karena banyak simpang siur di vlog perjalanannya itu yang mengatakan itu bagus, sebenarnya itu jalannya nggak bagus. Oke guys, dan akhirnya kita sekarang sudah memasuki desa terakhir Kalimantan Selatan, yaitu Desa Solan ya guys. Desa Solan itu adalah desa terakhir yang ada di Kalimantan Selatan, itu paling ujung ya setelah dari Tanjung. Dan setelah ini kita akan memasuki kawasan perbatasan di Gunung Halat atau di Gunung Rambutan, itu perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Seperti ini ya guys jalannya. Ini masih di kawasan Kalimantan Selatan. Setelah ini kita akan memasuki di Kalimantan Timur guys. Guys, ini kita detik-detik mau sampai ke perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Nah, kalau misalnya di perbatasan ini ya kelihatan banget ya untuk daerahnya nih ya. Jalan yang kita lewati itu sudah hutan ya, hutan, terus di itu ada bukit kan, bukit. Sebenarnya itu bukit ya, bukit atau batu karst itu. Orang bilang tuh Gunung Rambutan, tapi Gunung Rambutan di sananya sih guys. Nah, kelihatan nggak tuh? Bukitnya keren ya. Nah, jadi untuk perbatasan tuh sudah seperti ini ya jalanannya. Udah pengen ciri-ciri kita mau masuk ke perbatasan tuh kayak gini. Atau perpindahan provinsi itu udah seperti ini. Jadi kelihatan hutan-hutannya gitu, terus kayak bukit-bukit gitu ya guys. Sampailah kita di perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Hore, pas jam 11 lewat 16 menit guys. Jadi kita banyak kan yang foto-foto. Jadi kita istirahat dulu di sini dulu ya guys. Kira-kira ada parkiran nggak ya? Ada parkiran nggak ya? Oh ada. Yuk kita istirahat dulu sebentar ya. Iya, oke, kita istirahat di sini dulu. Beberapa tahun kebelakangan ya, untuk Gapura perbatasan Gunung Halat ya, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur itu diperbaharui ya guys untuk tempat perbatasannya ya. Dan sekarang itu kalian bisa lihat tempatnya lebih keren ya. Dan di seberangnya dulu adalah tanah kosong, sekarang dibangun tempat rest area ya. Dan di sini pun banyak ya orang yang menjual makanan-makanan. Dan di sini juga banyak tempat parkiran mobil ya. Jadi seperti halte ya, keren. Mungkin waktu aku balik di sini, karena tahun 2024 aku nggak balik ke Banjarmasin karena orang tua aku yang ke Samarinda. Jadi kalau nggak salah terakhir aku 2023 lewat di sini tuh masih keadaannya sama seperti yang dulu ya. Tapi kalau sekarang itu udah beda ya, udah banyak berubah. Jadi salut sih sama pemerintah daerah sepertinya ya. Kalau ini termasuk tugasnya pemerintah daerah ya untuk melakukan renovasi tempatnya agar lebih menarik. Guys, jadi kita putuskan untuk istirahat dulu di rest area Gunung Halat perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Karena untuk rest area di sebelah sana itu penuh ya guys.
Kalian bisa lihat sendiri. Jadi kita istirahat di gazebo yang sudah disediain. Jadi kita bisa bagi kalian yang bawa bekal makanan, kalian bisa makan di sini ya guys. Ini contohnya kayak Bunda, dia bawa bekal makanan ya. Ini kayak dibikinin nenek, tapi nggak dipotong-potong, lupa tadi malam. Iya. Halo. Ya guys, jadi tempatnya bagus ya, estetik ya kelihatannya, dan apa ya, asri tempatnya, walaupun panas terik tapi nggak terasa panas ya di sini. Dan sekarang kita melanjutkan perjalanan ke Simpang Kuaro ya guys. Karena perjalanannya tadi itu dari Tanjung 3 jam ya guys. Dan ini nanti kita akan melewati jembatan yang jembatannya tuh runtuh guys. Itu jembatan di Desa Busui, kalau nggak salah di Muara Komam. Nah cuman ini bilangnya kemarin terakhir itu ada jalan alternatif untuk melewatinya guys, dan berharap sih semoga jembatannya itu udah bisa digunakan lagi, jadi kita nggak usah pakai jalan alternatif guys. Jadi ini yang kumaksud ya, jembatan Busui yang kemarin tuh roboh ya, karena disebabkan ditabrak oleh kendaraan besar ya, alat besar gitu. Kalau nggak salah Fuso ya, ya sejenisnya itu loh guys. Nah awalnya tuh kan untuk jalan alternatifnya itu kan diarahkan ke jalan Oling. Nah sekarang ini dia dibikin jembatan alternatif guys. Sekarang kita berada di Batu Kajang ya guys. Nah ini masjidnya. Karena di Batu Kajang ini untuk tata kota infrastrukturnya juga bagus ya. Cuman yang sangat disayangkan itu jalannya masih banyak yang berlubang atau jalannya masih banyak yang rusak ya guys. Nah setelah ini baru kita nanti akan ketemu dengan air terjun Gunung Rambutan. Oke. Nah ini guys yang dimaksud air terjun Gunung Rambutan. Sekitarannya ini dijadikan tempat rest area guys ya. Coba kalian lihat nih. Nah ya banyak di sini warung-warung yang menjual makanan ya, kayak makanan berat, makanan ringan atau mie instan. Setelah 3 jam perjalanan dari Tanjung, alhamdulillah kita akhirnya sampai di Simpang Kuaro guys, simpang 3-nya ya. Jadi kalau mau ke kanan itu ke Tanah Grogot, belok kiri Samarinda Balikpapan gitu lah. Sholat dulu ya guys, sholat zuhur dulu. Karena sesudah sampai di Masjid Jami ini jam 2 siang guys. Jadi kita mau sholat dulu. Setelah itu nanti kita lanjutkan perjalanan dari Simpang Kuaro ke Penajam. Setelah sholat zuhur, jadi kita lanjut lagi mau pulang ke Samarinda. Tapi sebelum ke Samarinda, kita menuju ke arah Penajam dulu ya. Kurang lebihnya tuh ke Simpang Silkar ya guys. Masuk di area Kalimantan Timur disambut dengan hujan guys. Cuman di sini hujannya udah reda ya. Oh ya gerimis, barusan aja gerimis nih guys. Nih gerimis. Selama perjalanan tadi kita alhamdulillah panas ya. Nah setelah masuk di daerah Kalimantan Timur hujan. Oke, jadi perjalanan kita dari Simpang 3 Kuaro menuju Simpang 3 Silkar itu estimasi perjalanannya 2 jam 5 menit ya guys. Sebentar lagi kita akan memasuki persimpangan 3 Silkar ya, atau orang sebut tuh di sini persimpangan Petung ya guys. Nah tadi kita sudah
melakukan perjalanan ya dari Simpang 3 Kuaro sampai ke Simpang 3 Silkar itu membutuhkan estimasi waktu sekitar 2 jam 5 menit ya. Dan ini sudah berlalu ya. Dan seperti biasa kalau di daerah Penajam itu setiap sore jalanannya itu ya selalu rame ya, banyak truk-truk perusahaan itu keluar, contohnya seperti ini di depan kita ini. Terus juga orang-orang jual bareng nih, mereka pulang kerja, jadi tuh padat banget ya daerah Penajam ini. Nah, oke. Nah, jadi kita nih langsung belok kiri guys. Nah, belok kiri ini kita sudah memasuki area IKN guys. Nah, ternyata tadi aku sudah sampai di Simpang 4 arah mau menuju ke jembatan Pulau Balang. Tapi saya dapat informasi dari warga setempat, ternyata jembatan Pulau Balang itu sudah ditutup. Jadi pada saat momen Lebaran aja yang dibuka. Jadi untuk sementara tuh udah tutup guys. Nah, jadi mau nggak mau aku bakal lewat IKN, terus nanti lewat Sepaku, Semoy, terus Samboja. Jadi nanti keluarnya itu di kilo 38 Bukit Soeharto guys. Oke. Dan ini juga jam sudah menunjukkan jam 6 sore ya. Kemungkinan nanti untuk videonya sangat gelap ya. Mungkin nanti aku bakal video yang tempat-tempat yang terang-terang aja ya guys. Nah, seperti ini kondisinya ya, udah mulai gelap, udah jam 6. Dan ini aku mencoba untuk keluar sebisa mungkin, jangan sampai kemalaman di sini karena gelap banget guys di sini tempatnya. Oke? Halo guys, jadi untuk perjalanannya tadi dari Simpang Silkar menuju ke Samboja ya, kilometer 38 itu sudah keluar ya, karena kondisi jalannya tadi itu hujan, gerimis, terus juga pandangan itu nggak bisa kelihatan sama sekali guys, hanya lampu mobil aja guys ya. Jadi aku nggak bisa record ya karena kondisinya memang bener-bener kondisinya gelap ya. Dan sekarang aku berada di depan pintu tol Samboja ya guys. Dan ini merupakan jalan terakhir mau menuju ke Samarinda. Jadi untuk video kali ini perjalanan rute dari Banjarmasin menuju ke Samarinda ya. Cukup sampai di sini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video dan informasi kami terbaru. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.